Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tibatum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk kembali berjumpa di kajian pekanan Al-Tartil. Insyaallah seperti biasa di pekan pertama ini kita ngaji fikih. Pekan pertama fikih, kedua hadis, ketiga fikih, keempatnya apa, masih ingat? Akidah. Bab fikihnya pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang azan. Sekarang masuk ke iqamah. Wa amal iqamatu fahiya nafsul adhani ma'a mulahadhatil fawarik taliyah. Azan dan iqamah secara prinsipnya sama dengan beberapa perbedaan berikut ini. Yang pertama, al-adzan masna wal iqamatu furada. Azan itu dua-dua, sedangkan iqamat satu. Dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu dalam Bukhari dan Muslim, umira Bilalun an yashfa'al adzan wa yutiral iqamah illa al iqamah ay lafzu qad qamatis salati fa innaha tukarraru marratain. Jadi azan itu prinsipnya diulang dua kali, sedangkan iqamah sekali, kecuali lafaz qad qamatis shalah dilafalkan dua kali. Yang mungkin menjadi pertanyaan, Allahu Akbarnya sekali atau dua kali? Iqamat itu di mazhab Syafi'i dua kali, karena dua kalinya dalam azan itu empat. Azan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dihitung dua kan. Kalau empat dihitung dua, berarti hitungan satunya berapa? Dua. Karenanya iqamah di mazhab Syafi'i Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kali ya, bukan sekali. Karena empatnya dihitung dua, berarti satunya adalah dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dalilnya hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain. Faham ya? Terus kemudian yang kedua, at-tarassul wat tamahhulu fil adzan wal isra'u fil iqamah. Untuk azan dianjurkannya tidak cepat-cepat, tidak buru-buru. Kenapa? Tujuan azan adalah i'lamul ghaibin lil huduri ilal masjid. Menyeru orang-orang yang masih belum ada di dalam masjid, ayo hadir ke masjid untuk sholat berjamaah. Berbeda dengan iqamah. Kalau iqamah anjurannya adalah cepat-cepat. Wal iqamatu lil hadirin fakana al isra'u fiha ansab. Sedangkan iqamah untuk orang yang sudah hadir, karenanya lebih cocoknya cepat. Kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyantai. Kalau iqamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, cepat kan? Kalau azan disuruh nyantai. Kenapa? Ya biar orangnya, oh ini azan, masih azan, pelan-pelan, namanya juga azan. Yang ketiga, man kana alaihi fawaitu wa arada an yaqdiyaha adzana lil awwali faqat wa aqama likulli shalah. Seandainya ada dua salat fardu yang mau kita kerjakan, sunnahnya azan sekali saja. Terus iqamatnya yang dua kali. Contohnya jamak antara maghrib dan isya, atau zuhur dan asar, atau mungkin ketiduran asar dan maghrib gitu mungkin ya.
Habis duhur tidur, asarnya bablas, bangunnya maghrib, azannya sekali, iqamatnya 2 kali. Dalilnya hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghribi wal isya'i bi Muzdalifah bi adzanin wahidin wa iqamatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabung antara salat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan 1 azan dan 2 iqamah. Ya, dikiaskan selainnya. Jadi kalau ada dua sholat mau kita kerjakan, azannya cukup sekali, iqamatnya yang berapa kali? 2 kali. Faham ya? Nah terus kemudian syurutuha, syarat-syarat iqamah hiya nafsu syurutil azan. Sama persis seperti syarat-syaratnya azan kemarin. Harus Islam, laki-laki, ya sudah tamyiz. Anjurannya juga ada adab-adabnya, sama seperti adab ketika azan. Kemudian wa sunanul iqamati hiya aidan sunanul azan. Sunnah-sunnahnya juga sama dengan sunnah azan, berdiri dan sebagainya. Mengencangkan suara, ngeraskan suara. Wa yuzadu istihbab an yakunal muadzinu huwal muqim. Dianjurkan juga orang yang iqamat adalah yang tadi azan. Jadi kalau tadi Pak Abidin apa namanya sebenarnya? Ngadimin. Pak Ngadimin tadi sudah azan. Nanti jangan Pak Saiful yang qomat, sama-sama Pak Ngadimin. Kecuali Pak Ngadiminnya mungkin lagi pergi kemana, ada keperluan apa, ke kamar mandi mungkin nggak pulang-pulang, ya sudah waktunya iqamat sudah nggak ada, udah Pak Prapto mungkin yang iqamat. Anjurannya orang yang iqamat adalah orang yang azan. Man adzana fahuwa yuqim, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ashabus sunan riwayatnya. Siapapun yang azan maka dia yang iqamat. Wa yusannu lis-sami'i an yaqul aqamahallahu wa adamaha. Ketika mendengarkan qad qamatis salatu qad qamatis salah, kita jawabnya aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu, aqamaha wa adamaha. Semoga Allah mendirikannya, salat maksudnya, wa adamaha, dan melanggengkan salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah kemudian selanjutnya, apakah ada nida untuk salawat ghairul mafruḍah? Ini yang kemarin sudah kita bahas juga. Apakah ada seruan untuk selain salat-salat fardu? Al-adzan wal iqamatu sunnatun muakkadah lis salawatil mafruḍah. Azan dan iqamat adalah sunnah hanya untuk salat-salat fardu. Amma ghairuha mimma tusannu fihi al-jama'atu kal-'idaini wal kusufaini wal janazah fala yusannu fiha al-adzan wal iqamah wa innama yaqulu fiha as-salatu jami'ah. Adapun salat-salat sunnah lain yang disunnahkan untuk berjamaah dalam pelaksanaannya seperti salat hari raya, salat kusuf, salat jenazah, terus apa lagi? Salat taraweh, salat khaum, salat fardu, Pak. Salat apa lagi? Yang sunnah berjamaah. Gerhana, minta hujan. Ini tidak disunnahkan azan juga iqamah, tidak sunnah. Dan terus yang disunnahkan adalah kalimat as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah au ma fi maknaha, atau yang semakna dengannya. Karenanya ada modifikasi. Di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawal Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Amr bin As dalam Bukhari Muslim meriwayatkan, lamman kashafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya as-salatu jami'ah.
saat terjadi gerhana di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diserukan as-salatu jami'ah. Ayo salat berjamaah. Ayo salat berjamaah. Wa qisa ala salatil kusufi ma fi ma'naha min as-salawatil masnunatil lati tushra'u fiha al-jama'atu. Dan dikiaskan dengan salat kusuf ini, kejadiannya di salat kusuf. Kejadiannya. Kalau yang lain tarawih belum ada kalimat as-salatu jami'ah ini zaman baginda Nabi, adanya Rasulullah salat, kemudian para sahabat ngikut saja gitu. Salat Aidain belum dinukil, yang dinukil salat gerhana. Kemudian para ulama mengkiaskan salat gerhana itu adalah salat sunnah yang pelaksanaannya dianjurkan untuk berjamaah. Sama-sama berjamaah, Rasulullah dulu pakai as-salatu jami'ah, berarti semua salat yang dianjurkan pelaksanaannya berjamaah, salat sunnah maksudnya, sama-sama disunahkan as-salatu jami'ah. Ya, kemudian dengan modifikasi yang ya semua punya modifikasi masing-masing. Kalau di Saudi salat jenazah itu seruannya as-salatu 'alal amwati yarhamukumullah. Yang pernah haji umrah pasti tahu ini ya. Itu seruannya gitu. Bukan as-salatu jami'ah ya. Intinya as-salatu jami'ah itu ayo kita salat jamaah kan gitu. Nah, diberi penjelasan apa salat jamaahnya? Salat jenazah. Makanya di sana kadang as-salatu 'alal amwati yarhamukumullah. Kadang dijelaskan as-salatu 'alal amwati wat tifli. Berarti ada anaknya. Ada anak kecil yang meninggal. As-salatu 'alal amwati wal mar'ah gitu. Ada yang perempuan yang meninggal disolati di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, dijelaskan oleh mereka. Fungsinya apa? Biar doanya dikhususkan. Ini doa untuk anak-anak, ini doa untuk yang sudah dewasa laki-laki, ini doa untuk yang perempuan, biar dikhususkan. Salat tarawih kalau di Indonesia gimana? Sallu sunnatat tarawihi rak'ataini jami'atar rahimakumullah, kan gitu. Kalau di salat di Saudi enggak, ada juga Anda sama. Bagaimana? Salatul qiyam asabakumullah, gitu seruannya. Salat tarawih di sana maksudnya dengan salatul qiyam. Disebutnya salat qiyam Ramadan. Makanya seruannya salatul qiyam asabakumullah, gitu. Faham ya? Kalau salat Idul Fitri apa? Salatu jami'ah gitu biasanya, saya ingat saya ya. Iya. Kalau di sini gimana biasanya? Pak Kusri? Sama? Salatu atau sallu sunnatan la'idil fitri atau la'idil adha gitu. Mangga? Sama, itu dalilnya qiyas. Qiyas dalam ibadah boleh. 4 mazhab sepakat membolehkan qiyas dalam ibadah. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad semua sepakat bahwasanya qiyas itu adalah dalil. Dalil dalam bidang apa? Dalam semua hal. Mau ibadah, mau muamalah, mau apa, selama tidak ada dalil tekstual dari Quran dan Sunnah, maka qiyas bisa menjadi dalil. Faham ya? Nah, disinilah kalau ngaji, sampean ngajinya ya ngaji berdasarkan metodologi atau manhaj para ulama sabiqin, ulama-ulama terdahulu yang jelas-jelas salafnya. Sampean baru akan tahu kita bahwa semua perkara itu standarnya bukan pernah dilakukan atau tidak oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pernah dilakukan atau tidak oleh para sahabat, tapi ada dalilnya atau tidak. Selama masih ada dalilnya dan dalilnya benar dalam retorika istidlal, dalam tata cara berdalil, kita harus saling menghormati. Ahlan wa sahlan Pak Haji Mukarrabin, Pak Agus dan jamaah dari Pekayon.
Ya, jadi ini ada kias dalam beribadah. Apa contoh kias lain dalam masalah beribadah? Contohnya baca bismillah ketika tayamum. Sunnah. Dalilnya apa? Kias. Iya kan? Yang disunnahkan dianjurkan baca bismillah adalah wudu. Tayamum itu pengganti wudu. Enggak ditemukan dalil menyebutkan bacalah bismillah, ucapkan bismillah sebelum tayamum, enggak ditemukan. Tapi karena sama-sama sebagai taharah, sebagai bersuci, di wudu dianjurkan baca bismillah, tawaddau bismillah, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sama-sama bersuci, tayamum juga disunahkan bismillah. Seperti itu. Faham ya? Apalagi dalilnya, apalagi contohnya? Ya banyak sekali. Dalam masalah ibadah itu banyak sekali kias yang dipakai oleh para ulama. Dan ingat, kias ini dalil menurut jumhur ulama, kecuali madhab zahiri tidak mau berdalil dengan kias kalau kiasnya bukan kias aula, kias musawi bi anwa'iha, dengan jenis-jenis kias musawinya madhab zahiri tidak mau. Kalau jumhur ulama 4 madhab mau menggunakan kias. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini berarti sudah selesai permasalahan iqamah.